segera mulai. Acara akan kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di webinar Alumni Talk, Journey to Magister and Doctoral Degree Battery. Izinkan saya, Julparai Triantoro, analis SDM Aparatur, Dirjen Ketenagalistrikan untuk memandu acara webinar pada hari ini. Sudah hadir bersama kita yang pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Narasumber kita pada hari ini, siang hari ini, Mas Penang Rahim Tamara atau akrab disapa Mas Penang. Apa kabar Mas Penang? Alhamdulillah sehat, Mas Zulfarid. Baik. Dan narasumber kedua, Mas Mo Kandari yang akrab disapa Mas Kandari. Apa kabar Mas Kandari? Baik Pak Jo, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Saya juga ingin menyapa seluruh peserta alumni Talk pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Webinar Alumni Talk ini adalah kelanjutan dari knowledge sharing pasca tugas belajar yang pernah diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memperoleh tesis knowledge berupa pengalaman akademis maupun non-akademis dari para narasumber selama menjalankan tugas belajar. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan memberikan inspirasi bagi para pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, untuk melanjutkan studi guna mendukung tugas dan fungsi organisasi. Dapat saya sampaikan, saat ini Alumni Talk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2022. Kegiatan lain dari rangkaian Forum Literasi bidang ketenagalistrikan antara lain webinar bedah buku bidang teknik, bedah paper, bedah buku battle atau biblio battle, dan yang terakhir ngopi, ngobrol pintar bersama perpustakaan Dijen Gatrik. Selanjutnya izinkan Bapak Ibu, saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada siang hari ini. Webinar Alumni Talk menggunakan format, silakan Bapak Ibu untuk merename nama strip unit kerja. Peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Panitia akan memilih pertanyaan dari chat untuk dijawab. Rekan-rekan peserta dipersilakan bertanya sesuai dengan yang disampaikan di chat. Ada souvenir menarik untuk peserta penanya terbaik. Link daftar hadir, evaluasi, dan materi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Baik Bapak Ibu, untuk susunan acara pada siang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Setdijen Ketenagalistrikan dan dilanjutkan pemaparan dengan materi penjadwalan pembangkit pada sistem Timor dengan mempertimbangkan baterai penyimpanan energi oleh narasumber pertama, Mas Penang, diikuti tanya jawab dan diskusi selama 20 menit. Lalu, paparan kajian faktor resiko NPT pada pengeboran panas bumi oleh narasumber kita, Moh Kandari, yang akan berlangsung selama 20 menit dan diikuti oleh tanya jawab dan diskusi selama 20 menit. Dan yang terakhir, penutup. Baik Bapak Ibu peserta webinar sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara webinar Alumni Talk pada hari ini kepada
Ibu Ida Nuryatin Pinahari, kami persilakan. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber alumni Talk Journey to Magister and Doctoral Degree Batch 3, Mas Kandari dan Mas Penang, moderator dan para peserta alumni Talk yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara Alumni Talk yang diselenggarakan melalui webinar oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Acara Alumni Talk ini merupakan bentuk lain dari knowledge sharing pasca tugas belajar yang memang rutin diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terhadap lulusan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengemas kegiatan ini secara daring dengan mengundang unit-unit lain di lingkungan Kementerian SDM yang mungkin tertarik dengan pengalaman teman-teman pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah selesai melaksanakan tugas belajarnya. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan dari pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait hasil studi pasca tugas belajar, baik itu berupa tesis maupun disertasi. Para narasumber ini juga diharapkan bisa berbagi pengalaman ya, dan suka duka maupun pelajaran-pelajaran berharga yang dialami dalam melaksanakan tugas belajar. Hal ini juga diharapkan dapat menumbuhkan minat serta motivasi pegawai lain untuk juga melanjutkan studi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi, terutama di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini. Acara Alumni Talk ini, Journey to Magister and Doctoral Degree Batch 3, ini sendiri merupakan rangkaian forum literasi ketenagalistrikan yang merupakan sarana berbagi pengetahuan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Dan melalui forum literasi ini, kita juga ingin membangun budaya diskusi dan melatih public speaking bagi para pegawai di lingkungan Kementerian SDM, khususnya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ibu Bapak yang berbahagia dan juga teman-teman semua yang hadir, 2 materi nanti dibawakan oleh narasumber kita terkait dengan tesis mereka, yaitu Mas Kandari berkaitan dengan belajar faktor risiko NPT non-productive time ya pada pengeboran panas bumi, dan pembangkit pada sistem Timor dengan mempertimbangkan baterai penyimpanan energi. Selain menjelaskan secara singkat tentang tugas akhir, Mas Kandari dan juga Mas Penang, kami harap Mas Kandari dan juga Mas Penang dapat berbagi mengenai kegiatan akademik maupun non-akademik yang diikuti ya, rencana penerapan ilmu pasca tugas belajarnya seperti apa, refleksi diri, serta saran dan juga motivasi buat teman-teman yang lain. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Kandari dan Mas Penang atas kesediaannya berbagi pengalaman pada kasih kepada moderator atas kesediaannya dan juga seluruh peserta meluangkan waktu untuk menghadiri acara di siang hari ini. Tentunya kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara webinar Alumni Talk
Journey to Megaser and Dr. Didri Betri. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak acara selanjutnya, kami mohon kepada seluruh hadirin di Zoom meeting untuk mengaktifkan video karena kita akan berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu diaktifkan videonya untuk kita dokumentasikan. Baik Bapak Ibu, dihitung ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan videonya. Bahan Mas, tambah warna merah. Kenapa Bu? Oke Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita beranjak ke narasumber pertama. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat narasumber pertama pada hari ini. Mas Penang Rahim Tamara. Beliau adalah Inspektur Ketenagalistrikan, ahli muda pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Menempuh pendidikan S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Universitas yang sama dengan beasiswa Kementerian ESDM. Kepada Mas Penang kami persilakan untuk memberikan paparannya selama 20 menit ke depan. Ya, terima kasih Mas Zulfarid. Nanti mungkin kalau kelebihan tolong diingatkan ya Mas. Mudah-mudahan tidak lebih. Ya Mas. Oke. Secara screen saya sudah terlihat, Mas? Sudah Mas, sudah Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Sesdijen, Ibu Ida, dan rekan-rekan Humas di Direktorat Jenderal Teknik yang telah memberikan saya kesempatan untuk bercerita ya. Dan terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir dan bersedia mendengarkan cerita saya. Mungkin saya mulai dari sini. Jadi saya akan menyampaikan ini judul tesis saya, pengetahuan pembangkit termal pada sistem timur dengan media penyimpanan energi. Tapi nanti di dalam tidak hanya ini saja, nanti akan saya ceritakan hal-hal yang lain juga. Oke. Di profil singkat saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Zulfarid. Saya singkat saja, saya Penang Rahim Tamara, sekarang Inspektur Ketenagalistrikan ahli muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Saya mengambil S1 Elektro di Universitas Gadjah Mada, Magister Elektro juga di Universitas Gadjah Mada. Oke, ini terkait dengan profil kampus Universitas Gadjah Mada. Jadi Universitas Gadjah Mada itu mempunyai visi misi sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Misinya menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar, ini adalah rektorat. Kalau teman-teman yang sudah pernah bermain ke Jogja ke UGM, ini adalah kantor rektorat UGM. Semua mahasiswa UGM seharusnya sudah pernah main-main atau mampir ke sini. Nah, di atas ini adalah rank tingkat dari UGM. Ini datanya saya ambil dari websitenya UGM, seperti terlihat di gambar ini. Oke, selanjutnya terkait dengan program studi saya di S2 Teknik Elektro.
Jadi ini visi misinya adalah menjadi sumber inovasi universal di bidang ilmu teknik elektro untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai bangsa berdasarkan Pancasila. Misinya untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi dan mencetak lulusan yang cakap dan berintegritas dan menghasilkan penelitian yang dapat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Nah, tujuan program studi sendiri yaitu mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang elektro, mengembangkan penelitian dan kontribusi pada pengembangan keilmuan teknik elektro dan berkontribusi secara aktif dalam usaha penyelesaian masalah bangsa dan kemanusiaan secara universal melalui penyebaran dan penerapan produk-produk keilmuan dalam bidang teknik elektro. Dan yang terakhir adalah pengembangan lingkungan akademik yang mendorong tumbuhnya keunggulan dan inovasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, di gambar kanan ini adalah pintu masuk dari jurusan saya di Fakultas Teknik Elektro, Departemen sekarang nyebutnya, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Nah, di bawah ini adalah petanya, jadi kalau misalnya ini kita lihat Universitas Gadjah Mada, Teknik Elektro itu berada di atas, sebelah atas kiri ya, jadi dia memang berada di sebelah utara barat Universitas Gadjah Mada. Ini adalah kurikulumnya, jadi saya mengambil 40 SKS, kurikulumnya ada 40 SKS, di mana ada mata kuliah yang wajib dan ada mata kuliah pilihan yang harus saya ambil, dan terdapat mata kuliah yang mendukung untuk pembelajaran terkait dengan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan penulisan publikasi atau penulisan tesis itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan tugas akhir saya, latar belakangnya yang pertama adalah di sini pertumbuhan instalasi baterai yang cukup cepat dalam sistem tenaga listrik saat ini dikarenakan perkembangan teknologi dan penurunan biaya investasi dari baterai tersebut. Lalu yang kedua, pada operasi sistem tenaga listrik, baterai ini mempunyai fungsi atau dapat digunakan untuk load leveling dan menyimpan energi pada load leveling, yaitu ketika beban tinggi, energinya itu digunakan, tapi ketika beban rendah, dia akan menyerap energi. Dengan load leveling ini, harapannya operasional pembangkitan jadi turun, namun terdapat biaya tambahan dari baterai. Nah, di sini perlu untuk mengetahui pengaruh baterai terhadap profil beban dan biaya operasional pembangkitan serta kapasitas baterai yang tidak menambah beban biaya. Nah, tujuannya dari penelitian saya adalah mengetahui pengaruh kapasitas baterai terhadap profil beban sistem timur, mengetahui pengaruh kapasitas baterai terhadap total biaya operasional pembangkit, menentukan kapasitas baterai pada sistem timur dengan total biaya operasional pembangkit yang minimal, mengetahui pengaruh baterai terhadap unit komitmen dan dispatch pembangkit pada sistem timur. Batasan penelitian, data sistem meliputi data pembangkit, data beban, dan data pembangkit interrupt menggunakan data sistem timur. Pengoptimalan biaya pembangkit meliputi biaya bahan bakar dan biaya startup. Biaya baterai yang timbul akibat penambahan baterai mempertimbangkan biaya investasi baterai meliputi biaya investasi per kapasitas daya dan biaya investasi per kapasitas energi. Perhitungan biaya baterai pada penelitian ini menggunakan baterai lithium ion. Nah, ini mungkin ini adalah penjadwalan pembangkit. Apa sih penjadwalan pembangkit? Kalau secara tulisannya adalah kita ada dua, yaitu unit komitmen, di mana menentukan pembangkit yang menyala dan mati pada setiap jam sepanjang rentang waktu yang telah ditentukan. Sedangkan economic dispatch itu menentukan alokasi daya dari pembangkit yang menyala setiap jam sepanjang waktu yang telah ditentukan. Nah, harapannya didapatkan biaya minimal, dan pembangkit ini harus memperhatikan kekangan yang terdapat pada sistem dan unit pembangkit. Jadi secara mudahnya, dalam sistem itu ada namanya profil beban, misalnya dalam waktu 24 jam itu setiap jamnya bebannya berapa, terus dia mempunyai beberapa pembangkit, misalnya punya beberapa pembangkit, unit komitmen ini nanti setiap jam ini dilihat pembangkit mana yang nyala, pembangkit mana yang mati, ditentukan pembangkit mana yang nyala, pembangkit mana yang mati, lalu dari yang nyala dan mati itu ditentukan daya yang keluar itu berapa, daya yang disalurkan itu berapa. Nah, sehingga didapatkan harapannya didapatkan biaya yang minimal. Nah, ini adalah
pemodelannya. Jadi yang atas itu adalah fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya mungkin bisa saya jelaskan di sini, ada fungsi bahan bakar, dan fungsi startup. Jadi dijumlahkan, nanti biayanya dijumlahkan untuk setiap jam dan setiap pembangkit itu berapa daya yang dibangkitkan dan biayanya berapa. Startup ini juga nanti dilihat berapa ada startupnya atau tidak. Kalau misalnya ada startupnya nanti dimasukkan dalam perhitungan. Nanti dijumlahkan dalam waktu 24 jam itu berapa keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pembangkit tersebut. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi ada kekangan. Apa itu kekangannya? Keseimbangan daya. Prinsipnya keseimbangan daya itu adalah setiap beban itu harus mampu dilayani oleh pembangkit. Spinning reserve ini adalah terkait dengan kemampuan kecepatan pembangkit untuk menaikkan atau menurunkan. Jadi sisanya berapa nih yang bisa digunakan untuk bisa cepat-cepat untuk sebenarnya disediakan berapa untuk menangani perubahan dari sistem. Terus daya aktif pembangkit, aktif pembangkit ini tentu saja tergantung tiap pembangkit itu punya daya minimal yang bisa dikeluarkan dan daya maksimalnya. Rem rate ini adalah kecepatan pembangkit untuk menaikkan atau menurunkan outputnya dalam waktu tertentu. Minimum uptime downtime ini menunjukkan kalau misalnya suatu pembangkit itu sudah mati, berapa jam dia bisa dinyalakan kembali, atau jika suatu pembangkit sudah mulai menyala, berapa jam kemudian pembangkit tersebut bisa dimatikan. Nah, ini terkait dengan biaya baterainya. Biaya baterainya itu kita memperhatikan dari biaya biaya investasi dari kapasitas daya dan kapasitas energi. Lalu nanti untuk kepentingan ini nanti dibagi dengan karena dalam penelitian saya ini 1 hari, jadi dibagi 365 jadi per hari ya. Lalu nanti ketika sudah didapatkan, kedua biaya itu dijumlahkan, didapatkan nanti nilainya berapa. Oke, secara umum dari data yang saya dapatkan, sistem Timur itu seperti ini. Jadi dia masih terdapat banyak pembangkit tenaga diesel yang kecil-kecil dan tersebar, gitu ya. Terdapat PLTU dan MPPP dan terdapat 1 PLTS. Nah, ini adalah profil beban dari sistem Timur. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa beban di hari kerja seperti yang kita lihat di gambar kiri ini, yang berwarna orange. Kalau di beban di hari libur itu yang warna abu-abu, rata-ratanya warna biru. Lalu saya juga dari data yang saya dapat, saya mencari beban tertinggi dan beban terendahnya dan beban sedangnya seperti apa. Kalau kita lihat dari sini, secara umum profil beban sistem Timur itu adalah turun di waktu pagi hari, mulai naik di siang hari, dan naik cukup tajam ketika petang. Dan setelah itu turun cukup tajam antara jam 8 sampai jam 24. Nah, dalam penelitian saya ini, untuk kapasitas baterai yang diuji, kapasitas dayanya adalah 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000 kW. Dengan kapasitas energi 3000, 6000, 9000, sampai dengan 36000. Jadi diuji macam-macam. Misalnya untuk yang 1000 ini, untuk kapasitas energi yang 3000 sampai dengan 36000. Yang 2000 juga 3000 sampai 36000, begitu saja seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini, grafik total biayanya. Jadi untuk biaya yang titik-titik ini adalah biaya tanpa baterai, tidak memasukkan baterai. Nah, untuk yang warna biru ini biru muda ya, biru muda untuk yang kapasitas 1000 dengan kenaikan kapasitas energi itu ternyata semakin besar kapasitas energinya, makin mahal biayanya. Itu juga yang 2000 yang orange, itu juga seperti itu. Nah, terus yang abu-abu ini untuk yang 3000, dia turun ketika kapasitas energinya 15.000, tapi naik lagi biayanya ketika kapasitas energinya dinaikkan.
Yang di 4.000 itu turun ketika kapasitas energinya 21.000, namun akan naik ketika kapasitas energinya semakin naik. Yang 5.000 itu memang turunnya tapi tidak sejauh yang 4.000. Dari hasil ini kita lihat total biaya operasional terkecil itu didapatkan pada kapasitas baterai 4.000 kW dan kapasitas energinya 21.000 kWh. Nah, untuk tanpa biaya baterai tadi 110.810 $110.810. Nah, untuk yang menggunakan baterai $110.543. Nah, ini tadi untuk melihat perbedaannya profil bebannya seperti apa, saya ambil yang kapasitasnya yang tadi yang 4.000 dan 21.000 tadi. Jadi yang biru ini kapasitas baterainya, yang tanpa baterai ini yang warna biru. Jadi di jam 6 itu dia turun, terus naik, di jam 17.18 ini naik, tinggi, terus turun ke bawah. Nah, dari sini kan dari sini terlihat bahwa terjadi pergeseran. Jadi di pagi hari ini yang turun ini daya yang diperlukan makin besar karena diperlukan oleh baterai, dan ketika tinggi dia menggunakan baterai. Jadi pembangkit yang ditanggung oleh pembangkit semakin kecil. Oke, selanjutnya, nah ini hanya menunjukkan perubahan unit commitment. Unit commitment yang saya sampaikan tadi ya terkait dengan hidup matinya suatu pembangkit gitu ya. Nah, jadi ada 6 pembangkit yang semulanya memang dalam kondisi mati, itu tetap mati. 5 pembangkit yang semulanya nyala, kemudian dia mati. Mati ini artinya dia tidak mensuplai ya, yang semuanya itu PLTD. Dan 20 pembangkit kondisinya semulanya nyala dan tetap nyala dengan adanya baterai. Ini kondisi sebelum dan sesudah gitu ya. Sebelum diberi baterai dan sesudah. Nah, ini ada perubahan dispatch-nya. Terdapat 13 pembangkit yang dispatch-nya itu jadi lebih besar dibanding sebelum diberi baterai. Dan ada 12 pembangkit yang jadi lebih kecil. 6 pembangkit ini tetap. 9 pembangkit ini tetap karena 6 pembangkitnya itu memang mati ya. Mati ya. Sebelumnya mati, berikutnya mati ya tetap. Dan yang lainnya ini memang kapasitasnya untuk yang PLTU 3 dan 4 ini memang di awalnya dia sudah posisinya memang sudah sudah tinggi, jadinya tetap ya. Oke, kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Pada segmen timur, kapasitas daya baterai berdampak beban puncak pada jam 19 turun dan beban daya pada jam 6 naik sebesar kapasitas daya. Kapasitas daya baterai, kapasitas energi memberikan dampak pada banyaknya beban yang dapat digeser pada jam beban tinggi dan beban rendah. Jadi kalau kapasitas daya berdampak pada naik dan turunnya daya pada jam itu, kalau kapasitas energi menunjukkan banyaknya energi yang bisa digeser. Terus untuk kapasitas daya dan kapasitas energi yang terlalu kecil atau terlalu besar akan mengakibatkan total biaya operasional yang lebih besar dibandingkan biaya operasional pembangkitan tanpa baterai. Nah, kalau kapasitas baterainya tepat, itu dapat menggunakan biaya operasional yang lebih besar. Dari hasil, baterai dengan total biaya terendah terjadi pada baterai dengan kapasitas 4.000 kW dengan kapasitas energi 21.000 kWh dengan operasional pembangkitan sebesar 108.737 dan biaya baterai sebesar 106.806,2. Jadi totalnya 110.543 sehingga total biaya operasionalnya lebih kecil $267 dibandingkan biaya operasional pembangkitan pada sistem tanpa baterai. Lalu ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan unit komitmen dan dispatch-nya mengalami perubahan dan berpengaruh pada total biaya yang diperlukan oleh pembangkit. Oke, itu terkait dengan tugas akhir atau tesis saya. Selanjutnya mungkin saya sedikit bercerita terkait kegiatan akademik di luar kelas.
Jadi yang pertama, memang kami didorong oleh kampus untuk membuat penulisan publikasi dan mempublikasikan tulisan kami. Gitu. Di sebelah kanan ini mungkin bisa dilihat ini adalah hasil tulisan saya. Tulisan saya itu juga saya sampaikan, saya masukkan di International Conference of Electrical Engineering dan Information, di mana saya mempresentasikan hasil tulisan saya ini dan dimasukkan dalam publikasi yang diterbitkan oleh IEEE. Lalu yang kedua adalah mengikuti kelas tambahan di luar mata kuliah yang diambil. Maksudnya di sini adalah saya mempunyai kelemahan di mana sebelum ini memang saya punya kelemahan, kemampuan menulis saya itu tidak terlalu baik, mungkin cenderung kurang. Ketika mengambil kuliah di UGM, kebetulan di UGM ini mempunyai program untuk meningkatkan kemampuan menulis dari mahasiswanya. Jadi setiap semester itu ada kelas menulis. Cuman ada salah satu dosen yang menurut saya baik gitu ya. Jadi di kelas juga sudah baik, sudah setiap dosen yang memberikan pelajaran itu mempunyai cara dan perspektif yang berbeda dalam memberikan pengajaran terkait dengan penulisan. Karena menurut saya menulis ini abstrak ya, jadi tidak apa ya, tidak ada pakemnya gitu, tidak ada apa ya. Izin Mas Penang, waktunya 1 menit lagi. Oke, siap. Jadi akhirnya saya ngambil kelas lain, izin dengan dosen tersebut untuk sit in. Jadi saya ambil kelas itu untuk menambah pengetahuan saya. Selanjutnya melakukan pelatihan, seminar, dan workshop. Pelatihan ini termasuk pelatihan yang ada di perpustakaan UGM yang sedang mengadakan pelatihan. Dan kalau Bapak Ibu melihat di YouTube atau Instagramnya perpustakaan UGM, itu banyak pelatihan yang bisa diikuti oleh umum juga. Oke, rencana penerapan ilmu ke depan. Jadi rencana penerapan ilmu ke depan ini saya merasa supaya saya berharap nanti ilmu saya ini bisa berkontribusi dalam merumuskan dan menyusun kebijakan sektor kelistrikan yang menjadi tugas utama di Ditjen Kelistrikan. Nah, tidak berfokus pada satu titik, kita siap untuk berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain, dengan unit yang lain untuk merumuskan dan menyusun kebijakan yang tentunya akan menjadi kebaikan buat ketenagalistrikan di Indonesia. Refleksi diri, nah di sini saya juga bingung mau nulis apa, akhirnya yang saya sampaikan di sini adalah pesan orang tua saya kepada saya setiap saat saya menghadapi kesulitan, karena di penulisan kuliah dan tesis ini pun kita menghadapi halangan gitu ya, menghadapi tantangan gitu. Jadi ujian dan masalah itu hadapi itu dengan sabar dan sholat, karena dengan ini adalah awalnya, insya Allah nanti solusi-solusi akan muncul sendiri. Saran untuk yang mau mengambil kuliah, manfaatkan sumber pembelajaran alternatif yang lain di luar kelas, bisa dari sekarang banyak, bisa dari YouTube atau dari apa ya, banyaklah alternatif pembelajaran kita, tidak hanya buku yang ada di perpustakaan atau pelajaran di kelas. Yang kedua adalah perbanyak ruang diskusi, karena dengan diskusi ini akan menambah perspektif dan wawasan kita. Ini terus yang terakhir adalah komunikasi dengan pembimbing. Mau tidak mau kita harus dalam mengerjakan tesis ini berusaha untuk berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbing-pembimbing kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Zulfarid. Terima kasih atas paparan Mas Penang yang komprehensif, detail, seru juga ya pengalaman-pengalaman Mas Penang selama kuliah di UGM. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Kalau mau disampaikan langsung atau gimana? Silakan buka video dan ini. Kalau tidak saya bacakan aja ya. Iya, mungkin dibacakan Mas. Saya coba. Ini dari Pak Riyadi BPSDM, dia menanyakan apakah hasil riset yang telah dilakukan boleh diinfokan agar menambah wawasan, dan bagaimana caranya
Oh, oke. Iya. Hasil risetnya, iya Pak. Hasil risetnya ya. Jadi kalau misalnya secara garis besarnya itu kalau di kampus UGM itu di perpustakaan itu ada ininya Pak, ada wadahnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan tesis saya, mungkin kalau misalnya Bapak mau mengambil detail isinya bisa di kampus UGM Pak, bisa minta ke kampus UGM bersurat. Kalau nggak salah saya dulu sempat diskusi dengan bagian perpustakaan gitu ya. Jadi kalau ada orang luar kan yang menggunakan tesis dan hal itu memang bukan cuma UGM saja gitu. Biasanya orang luar juga ada. Nah itu bisa minta izin untuk membaca tesis dan disertasi atau tugas akhir gitu ya. Tapi sayangnya memang harus di kampus UGM, menggunakan komputer di kampus UGM karena memang dokumen ini adalah dokumen miliknya UGM gitu ya. Jadi untuk ya memang di sana. Tapi kalau misalnya Bapak tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan apa yang saya kerjakan, monggo Pak, bisa, saya terbuka saja. Mungkin bisa nanti email ke saya atau melalui media yang lain, silahkan Bapak. Terima kasih Mas Penang atas jawabannya. Artinya bisa interaktif sama Mas Penang ya. Iya Pak. Bisa saya langsung bertanya langsung. Ya. Terima kasih Mas Penang. Ini ada lagi Mas Penang jawab pertanyaannya dari Mbak Dina. Oke. Dari ini dulu Mbak, Mas Penang, dari Wahyu EBTKE. Apakah sudah bisa diterapkan secara langsung untuk infrastruktur pendukung apa saja yang diperlukan yang belum ada sistem Timor saat ini? Dia ada 3 pertanyaan nih. Langsung 3. Yang diterapkan langsung, infrastruktur pendukung apa saja yang diperlukan, dan sistem Timor yang saat ini belum ada. Oke, 3 ya pertanyaannya ya. Iya. Kalau diterapkan langsung, saya rasa perlu ada, maaf ini gambarnya. Oke, kalau diterapkan langsung secara dari penelitian saya langsung diterapkan, terus terang itu belum, karena memang perlu ada hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Tapi ini hanya yang saya ambil dari tesis saya ini hanya awalan, ada opportunity di situ. Memang awalnya idenya adalah ketika PLTS makin banyak gitu ya, tantangannya itu nanti akan ada profil beban itu akan kecil di siang hari karena ditanggung oleh si PLTS. Tapi tiba-tiba di waktu tertentu dia akan naik secara tiba-tiba. Nah, ini yang jadi tantangan itu. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya, kalau misalnya dark curve itu. Nah, disinilah awalnya ide dari penelitian saya. Memang kondisi saat ini di sana belum sedalam itu. Tapi kemungkinannya dengan semakin banyaknya PLS, ada kemungkinan akan arahnya ke sana. Tapi untuk diterapkan secara langsung, mungkin perlu ada kajian tambahan. Memang banyak keterbatasan di sini. Terus tadi yang kedua apa ya Pak? Infrastrukturnya ya. Infrastrukturnya. Penelitian ini infrastruktur yang kurang adalah karena memang waktu itu sistem Timor itu barusan terhubung jaringan transmisi ya, jadi masih banyak pembangkit kecil-kecil yang tersebar. Nah, mungkin ada langkah ke depan untuk membuat itu menjadi lebih yang tersebar ini lebih simpel ya, lebih kompak. Gitu. Mungkin itu Pak. Yang ketiga apa tadi ya? Pak yang ketiga sistem apa yang belum ada di pembangkit Timor? Nah, itu tadi. Kalau menurut saya, kalau dari yang data waktu penelitian saya itu pembangkitnya masih kecil-kecil dan tersebar itu tadi. Itu yang perlu mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Mas Penang. Ini banyak nih yang bertanya Mas Penang. Iya, boleh. Oke, saya
saya bacakan lagi ya Mas Penang. Pertanyaan dari Nanda Apianto Wicaksono. Pak Penang juga apakah tesis Pak Penang juga dipublikasi melalui paper dalam jurnal atau proceeding? Kalau ada, apa bisa minta link downloadnya? Terima kasih. Nah, gimana? Oke. Kalau yang di tengah-tengah sebelum ini, saya ada yang tadi saya sampaikan, saya ada publikasi ya. Ada publikasi. Mungkin nanti saya sampaikan linknya di kolom chat ya Pak. Nanti saya sampaikan linknya di kolom chat. Mungkin itu ya Pak. Ya, baik Mas Penang. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu ya. Dari ya. Nanda. Yang Pak Wahyu kelewatan ini Pak kayaknya. Kira-kira dalam kuliah, waktu sulit apa, ada di titik awal atau akhir, apakah sudah diterapkan secara langsung? Oh, sudah yang tadi ini Pak. Oh ya, yang pertamanya belum ya. Waktu sulit awal atau akhir. Ya, memang memulai dan mengakhiri itu yang paling sulit Pak. Kesulitannya berbeda. Yang di awal terus terang, saya masa kuliah saya S1 dengan S2 ini cukup lebar. Jadi ketika saya masuk kuliah, baru awal kuliah itu ada mata kuliah yang tadi kita lihat ada matematika dasar, matematika lanjut, komputasi, dan lain-lain. Itu saya perlu belajar. Nah, belajarnya di kelas saja tidak cukup. Akhirnya berusaha mencari sumber alternatif lain, yang saya gunakan adalah YouTube. Saya banyak belajar dari YouTube. Untuk khusus matematika, kebetulan saya menemukan satu YouTube yang cukup baik, salah seorang dosen di ITB. Nah, itu ada kelasnya dimasukkan ke YouTube. Itu juga saya gunakan sebagai sarana untuk belajar. Kalau di akhir, ya ketika membuat tesis ini memang ada naik turunnya ya. Kalau ketika kita mencoba 1, 2, 3, mentok, nah, ketika mentok itu untuk bangkit laginya itu yang butuh effort yang agak lumayan. Mungkin itu Pak. Ada lagi? Ada lagi. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi dari Mbak Dina. Pertanyaannya, apa saja persiapan dalam memperoleh beasiswa? Berapa lama persiapannya? Kendala atau tantangan terbesar saat menyelesaikan S2-nya? Kuliah S2-nya. Kalau persiapan dalam memperoleh beasiswa, ya yang pertama yang dianut persyaratan administratifnya dulu sih. Kalau saya ininya ya. Persyaratan administratif, kalau di saya kemarin apalagi untuk daftar kuliahnya ya, cuman bukan beasiswa dan daftar kuliahnya ya, jadi ada bahasa Inggris dan TPA. Nah itu kalau bisa jauh-jauh hari atau jangan mepet waktu pendaftarannya habis baru dipersiapkan, karena kadang-kadang jadwalnya yang nggak ada gitu. Jadi pengalaman teman-teman yang lain itu juga banyak yang akhirnya mundur karena ketika mau memenuhi persyaratan itu ternyata jadwal ujinya tidak tersedia. Mungkin itu yang kalau misalnya mau kuliah ya yang perlu dipersiapkan. Terus kendala tantangan terbesar saat menyelesaikan kuliah S2. Tantangan terbesarnya ya apa ya? Tantangan terbesarnya ya itu tadi ketika mengerjakan tugas mandiri, mengerjakan tesis itu kan tidak selalu lancar gitu. Kadang-kadang kita membayangkan ketika kita buat masalah dan tujuan, oh ini gampang nih bisa dikerjakan ini, A, B, C sudah kita kerjakan, ternyata sampai satu titik mentok ini, kok sulit ya gitu. Nah, ketika sulit ini, kalau tidak cepat-cepat untuk keluar dari tekanan gitu, kalau bahasa orang anunya itu demotivasi ya, tiba-tiba jadi kayak ngelokro gitu. Nah, langkah pertama itu memang yang saya sampaikan tadi, sabar dan sholat. Sabar dulu. Sabar, sholat itu artinya berdoa gitu ya. Sabar dulu, tenangkan hati. Jangan sampai kita makin ngelokro, makin terdemotivasi nih bahasa. Kalau bahasa Jawanya itu ngelokro gitu. Jadi akhirnya ngerjain nggak bisa, idenya tidak keluar, apanya tidak muncul gitu ya. Nah, jadi yang pertama tenangkan diri dulu. Pelan-pelan mulai berjalan, perbanyak ngobrol. Mungkin kalau diskusi agak berat ya. Kalau saya sih lebih ke ngobrol ya. Ngobrol dengan
teman-teman yang bisa di kampus, bisa teman-teman di kantor yang terkait dengan apalagi yang ada hubungannya dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kadang-kadang mungkin ngobrolnya tidak harus melulu tentang apa tesisnya kita atau pekerjaannya kita, bisa kita ngobrol hal-hal lain gitu. Yang di luar itu supaya otak kita itu perasaan kita tuh nyaman dulu. Ketika sudah nyaman, ketika mau jalan semuanya nyaman. Nah, terkait dengan sholat itu tadi berdoa, ini yang jadi pengalaman saya ketika mentok sudah berapa bulan, 3 bulan mentok tanpa solusi, tiba-tiba dalam 1-2 minggu muncul ide, oh ini diginikan saja, oh ini diginikan saja, ini bisa seperti ini. Bahkan untuk tujuan ada beberapa perombakan tujuan dari tesis itu saya sampaikan ke dosen, dosen juga mau menerima dan memahami, mau menerima, setuju, ya sudah, akhirnya lancar. Akhirnya lancar sendiri gitu. Tapi saya juga nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba lancar aja gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Penang atas saran dan jawabannya itu. Ini ada lagi dari Juniko Parhusit. Dia bertanya terkait penghematan optimum yang dapat diperoleh dengan pengguna baterai saat ini adalah US 267 USD dolar. Pertanyaannya, apa langkah yang didapat atau dilakukan ke depan untuk meningkatkan penghematan? Penghematan yang lain. Oke. Ini kalau dari sisi umum ya, Mas Juniko ya, dari keseluruhan sistem timur ya. Kalau dari keseluruhan sistem timur itu tadi itu kan masih banyak menggunakan pembangkit yang jelas secara karakteristik biayanya cukup mahal gitu. Nah, mungkin pembangkit-pembangkit yang dengan biaya yang mahal itu bisa digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang lebih murah. Kalau terkait dengan baterai, ini kan saya masih menggunakan penyimpanan energi hanya terbatas dengan baterai lithium ion gitu. Mungkin bisa diuji juga dengan metode penyimpanan energi yang lain gitu. Karena harga dari baterai sendiri itu penyimpanan energi itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, terus karakteristiknya juga berbeda-beda. Saya hanya menguji pada satu jenis saja dengan harga yang segitu. Nah, kalau misalnya ingin diuji, bisa diuji dibandingkan dengan jenis penyimpanan energi yang lain. Mungkin itu Pak, Mas Zulfarid. Ya, terima kasih Mas Penang. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Sankara. Bagaimana proses publikasi jurnalnya dan apa ada kendala dalam publikasi jurnalnya? Oke. Proses publikasi jurnal pertama kalau di kampus saya mengusulkan dulu ke pembimbing gitu ya, publikasi apa yang mau saya buat gitu ya, terkait dengan masalah dan tujuan yang mau saya angkat dari publikasi tersebut dan isi dari publikasi tersebut mau seperti apa. Ketika sudah dibikin, justru tantangan terbesar adalah untuk lolos dari pembimbing gitu, karena prosesnya agak lumayan panjang gitu. Seperti saya sampaikan tadi, kemampuan saya menulis itu ketika masuk kuliah itu lumayan tidak baik gitu, dan alhamdulillahnya sekarang belum excellent, mungkin rata-rata ya biasa, tapi sudah lebih baik dibanding sebelum saya mulai kuliah gitu ya. Nah, justru tantangan terbesar adalah ketika saya mulai menulis itu, karena saya memang punya kemampuan menulis yang kurang. Nah, memang solusinya seperti yang Mbak Cinta sampaikan pada sharing session yang sebelumnya, waktu Mbak Cinta menyampaikan sharing session, yaitu banyak membaca juga. Itu selain diskusi juga banyak membaca referensi gitu. Dari situ perlahan-lahan dengan banyak membaca kita jadi lebih baik dalam menulis, kalau saya rasakan seperti itu ya. Kalau kendala dalam publikasi jurnal,
ya ketika kita menyampaikan ke publikasi juga kadang tidak ada revisi-revisi yang harus ada masukan dari revisi dari reviewer ya itu harus kita respon dengan cepat, karena kalau saya ini kan bukan jurnal ya, jadi lebih ke conference ya, jadi waktunya terbatas. Jadi ketika disampaikan perubahannya, alhamdulillah kalau saya minor sih saran untuk perubahannya minor gitu, jadi tidak banyak. Nah, yang tantangan itu kalau misalnya perubahannya banyak, itu dalam waktu singkat kita harus bisa segera menyelesaikan. Mungkin itu, Mas. Makasih Mbak Cinta pertanyaannya. Ya. Terima kasih Mas Penang. Ya. Ya, Mas Penang. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya yang seru banget. Karena keterbatasan waktu, maka sesi diskusi ini harus dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari Mas Penang. Mas Penang, kami persilakan. Ya. Nah, ini mungkin pertama-tama saya makasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Ada Pak Paryadi, Pak Wahyu, Mbak Dina, Mbak Nanda, Mas Yuniko, dan Mbak Cinta. Ini juga jadi dari pertanyaan itu juga muncul, saya juga membuka ada kekurangan atau hal yang bisa dikembangkan dari apa yang sudah saya kerjakan. Nah, memang sekolah formal ini adalah merupakan satu bagian dari kita belajar. Jadi setelah sekolah ini proses belajar itu tidak berhenti, saya akan berusaha untuk belajar untuk hal-hal yang lain, terutama yang terkait dengan hal-hal yang mendukung pekerjaan saya sehari-hari di kantor. Nah, yang terakhir saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman jangan bosan-bosan untuk saling berbagi ilmu, karena ilmu itu semakin dibagikan itu semakin bertambah pengetahuan kita dan manfaatnya tidak akan berkurang sedikit pun. Mungkin itu dari saya, Mas Zulfred. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Penang atas closing statement-nya. Ya, saya ambil kesimpulan itu berbagi ya, Mas. Berbagi yang terbaik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar sekalian, izinkan kami untuk membacakan profil singkat narasumber kedua. Mas Moh Kandari, Inspektur Ketenagalistrikan, Ahli Muda, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, menempuh pendidikan program S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan S2 jurusan Renewable Energy Universitas Diponegoro dengan beasiswa Kementerian ESDM. Kepada Mas Kandari, kami persilakan untuk memberikan paparan selama 20 menit ke depan. Baik, terima kasih Pak Zul. Apakah suara saya bisa terdengar jelas Pak Zul ya? Ya, terdengar jelas Pak, Mas. Baik, izin saya share screen. Baik, selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semua. Pada sesi ini saya terima kasih atas waktunya diperkenankan untuk mempresentasikan hasil dan juga pengalaman selama tugas belajar S2 sebagai penerima beasiswa dari Kementerian ESDM. Kemudian untuk daftar isinya nanti saya akan menyampaikan terkait dengan profil, kemudian program studi, sedikit sharing terkait tugas akhir, kemudian kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar, kemudian terkait dengan penerapan ilmu, refleksi diri, dan saran untuk calon peserta tugas belajar lainnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul sebagai moderator terkait dengan profil tugas belajar. Untuk saat ini saya
sebagai Inspektur Ketenagalistrikan ahli muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Kemudian untuk S2 saya tadi juga sudah disampaikan di Magister Energi Universitas Diponegoro. Yang pertama terkait dengan universitas. Sebentar. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu juga untuk yang lokasi di daerah Jawa, bahwa Universitas Diponegoro terletak di Semarang. Terkait dengan lokasinya, mungkin kalau pakai pesawat bisa ditempuh selama 1 jam. Kemudian kalau untuk darat pakai kendaraan mobil gitu ya, saat ini mungkin sekitar 4-5 jam. Dan kemudian untuk akses di kendaraan umum ada juga kereta api. Selanjutnya terkait dengan Direktori Hasil Akreditasi untuk universitasnya sendiri di BANPT adalah dapatkan peringkat A. Saya lanjutkan terkait dengan program Magister Energi. Yang pertama adalah terkait dengan sejarah dan Magister Energi, karena mungkin di Magister Energi atau di Undip ini jurusannya adalah jurusan yang baru ya. Kemudian sejarahnya adanya kerjasama bidang energi dengan Belanda dalam program Asindo tahun 2009 sampai 2012. Kemudian berdiri berdasarkan mandat dari Dikti tahun 2014 dan baru mulai menerima mahasiswa baru tahun 2015 atau 2016. Saya adalah masuk tahun 2017 ke 18 ya, artinya masih baru waktu itu. Kemudian saat itu di Magister Energi itu ada 2 konsentrasi, yaitu untuk konservasi EBT dan konservasi di perencanaan energi. Sementara waktu itu saya ngambil untuk yang konsentrasi di konservasi energi baru terbarukan. Di sana kita menempuh sekitar 40 SKS ya di semester 1. Itu kita belajar terkait dengan metodologi penelitian, energi berkelanjutan, kemudian sumber daya dan konservasi energi, sistem pembangkitan tenaga listrik, energi dan lingkungan. Kemudian untuk di semester 2 juga ada beberapa mata kuliah terkait dengan kapital selekta, ekonomi energi, metode komputasi statistik, kemudian sudah dilanjut untuk seminar proposal, dan kita diminta atau diwajibkan untuk mengambil mata kuliah pilihan 1 dan mata pilihan yang kedua. Di semester ketiga full untuk mata kuliah pilihan, kemudian di semester 4 ada seminar tesis dan tesis. Adapun untuk distribusi mata kuliah pilihan, itu kebetulan saya ngambil di EBT ya, itu ada sistem dan teknologi panas bumi, ada bioenergi, energi matahari, kemudian angin, kemudian eksplorasi sistem panas bumi, biofuel, hidroenergi, dan fuel cell, dan juga energi nuklir. Nah, kebetulan waktu itu saya ambil untuk yang mendalami di sistem teknologi panas bumi. Oke, baik. Saya akan sedikit masuk terkait dengan tesis atau penelitian yang saya lakukan terkait dengan judul analisis resiko faktor waktu tidak produktif atau NPT, non-productive time, pada pengukuran panas bumi di lokasi XXX ya, di Indonesia. Karena lokasinya pada saat itu memang kami melakukan penelitian, tapi kurang berkenan untuk dipublikasikan. Kemudian yang melatar belakangi dari sisi penelitian ini adalah saya melihat adanya potensi panas bumi yang begitu besar di Indonesia dan itu belum dikembangkan secara maksimum. Kemudian adanya program-program pengembangan pembangkit panas bumi termasuk renewable energy, apalagi kita sekarang menuju ke net zero emission. Selanjutnya adalah pemenuhan target terkait dengan proyek-proyek panas bumi. Kemudian terkait dengan tujuan penelitian, yaitu penelitian saya fokuskan terhadap identifikasi untuk kegiatan di pengeborannya panas bumi, kemudian perbandingan waktu yang produktif pada saat pengeboran panas bumi, drilling, dan juga untuk non-productive time. Selanjutnya, saya ingin mengetahui
sebenarnya faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan NPT tersebut ada dalam proses pengeboran. Kemudian ingin mengetahui seberapa besar tingkat resiko faktor waktu tidak produktif. Kemudian untuk jenis penelitian saya adalah jenis penelitian bersifat kuantitatif. Saya lakukan penelitian pada proyek pengeboran yang dilaksanakan melalui pengamatan operasi, kemudian wawancara dengan pihak operator maupun engineering di drilling company. Kemudian untuk tesis ini saya sempat dua kalau nggak tiga saya publikasikan untuk beberapa jenis. Kemudian selain judul ini ada beberapa juga terkait dengan penelitian, di mana kalau untuk yang tesis ini saya publikasikan di ICMEC ya waktu itu tahun 2019 sebelum saya mau sidang akhir. Selanjutnya terkait dengan konseptual penelitian itu bahwa non-productive time atau NPT pada pengeboran panas bumi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pengambilan keputusan, faktor operasi, faktor geologi, dan faktor kegagalan peralatan. Pada dasarnya saya mengambil atau merujuk ya dari peneliti-peneliti sebelumnya, mungkin ada sudah pernah ada yang baca juga terkait dengan jurnal penelitian internasional, ada di mana di daerah lain terkait dengan analisis NPT geothermal, case study-nya di Olkaria atau di Kenya. Kemudian ada juga bagaimana meminimalisasi NPT pada khusus di drilling rig operation-nya. Ada beberapa macam referensi yang kita bisa dapatkan, tetapi khusus untuk di Indonesia, saya kalau nggak salah memang ada yang pernah dilakukan oleh di Pertamina IP5 waktu itu. Kemudian pada penelitian ini lebih dominan bagaimana saya mengambil konseptualnya ke suatu manajemen proyek, bagaimana nanti dalam saya pengambilan keputusan maupun metode yang akan digunakan. Nah, dari sini mungkin agak sedikit saya lintas bidang. Kebetulan karena memang sebelum saya masuk di listrik di ESDM ini, saya dulu bekerja di drilling ya, artinya di pengeboran baik di darat maupun di laut. Kemudian untuk overview ataupun pokok penelitian, dimulai dari pertama, saya melihat dari drilling program atau pengumpulan laporan harian. Saya mencoba mengidentifikasi dari laporan-laporan harian di suatu pelaksanaan drillingnya yang artinya sudah masuk di operasi. Kemudian saya melakukan identifikasi. Setelah itu saya bedakan antara kegiatan yang produktif mana, kemudian yang tidak produktif mana. Selain dengan studi literatur ataupun penelitian sebelumnya, saya coba bandingkan metode apa yang akan saya gunakan. Kemudian fokus di kegiatan NPT, di sini saya dibagi menjadi dua, yaitu terkait dengan jumlah waktu, durasinya, dan juga jumlah frekuensi, berapa kali terjadi. Nah, kemudian dari jumlah waktu, itu saya hitung secara prosentasenya untuk mendapatkan suatu probability, kemudian jumlah frekuensinya saya gunakan simulasi Monte Carlo, karena untuk frekuensi ini, di sini suatu ketidakpastian artinya bisa terjadi ataupun bisa tidak, artinya lebih condong ke suatu ketidakpastian beberapa kali perawatan tersebut atau faktor-faktor tersebut terjadi. Kemudian untuk yang waktu yang produktifnya menggunakan Pareto, dari hasil semua analisis ini kita lakukan analisis dan juga kita hitung probability. Kemudian untuk identifikasinya, yaitu saya menggunakan identifikasi data primer langsung dari kondisi di lapangan, kemudian data-data sekunder ataupun data-data yang dari luar. Kemudian untuk waktunya melakukan pencatatan hasil identifikasi dan juga penentuan variabel dari total waktu. Artinya variabel yang di sini adalah variabel total waktu. Untuk frekuensinya tadi sudah saya sampaikan, penentu bagaimana kami melakukan
melakukan pengamatan berapa kali dari faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan atau yang menyumbang daripada kegiatan tersebut berlangsung. Kemudian berdasarkan kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa total waktu pengeboran tersebut merupakan penjumlahan dari total waktu operasi dan total waktu yang tidak produktif. Nah, di sini untuk sambil contoh saja, ini ada beberapa sumur gitu ya. Yang di sumur pertama di situ ada sekitar 1.150 jam dan lain sebagainya. Artinya saya bandingkan terhadap total waktu yang tidak produktif. Nah, kemudian dari total tersebut saya bandingkan kepada drilling programnya ataupun dari basis datanya, data di engineering. Kemudian seingat saya waktu itu untuk yang penyebabnya di sini, sorry sebentar. Oke, kita bagi menjadi beberapa faktor untuk yang NPT-nya berdasarkan rujukan daripada penelitian sebelumnya ataupun jurnal-jurnal ya yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama adalah kegagalan peralatan, khususnya di rig-nya sendiri. Kemudian untuk faktor geologi dalam artian terkait dengan karakteristik sumur, kemudian kompleksivitas sumurnya, kemudian formasinya. Setelah itu untuk pengambilan keputusan yaitu ada terkait dengan kompetensi ataupun dengan prosedur bagaimana berkomunikasi, artinya untuk approval karena di drilling tersebut memiliki koordinasinya secara terstruktur. Setelah itu di sini kita melakukan analisis analisis faktor resiko, yaitu dari faktor-faktor yang menyebabkan waktu yang tidak produktif tadi, kita dapat tentukan sebenarnya berapa kali terjadi dalam suatu operasi pengeboran, kemudian adanya ketidakpastian daripada frekuensi terjadinya, maka kita analisis menggunakan probabilitas dulu yang pertama, karena kita ingin mengetahui sebenarnya berapa tingkat peluang yang terjadi pada masa operasi suatu sistem pengeboran panas bumi. Kemudian dengan memperhitungkan frekuensi yang terjadi selama operasi pemboran, maka dalam perhitungan simulasi jumlah waktu kejadian dijadikan sebagai asumsi dari nilai yang tidak diketahui secara pasti, karena kita nggak tahu ya untuk ininya mau berapa kali terjadi ke depannya. Kemudian untuk variabel waktu yang dijadikan kontrol adalah probability dari faktor penyebabnya, artinya sumbernya ataupun awalnya dari mana, sebagai decision untuk menghasilkan keluaran simulasi. Kemudian simulasi dengan menggunakan Monte Carlo waktu itu dengan crystal ball dilakukan 100.000 trial untuk mendapatkan probability sebagai forecast nilai resiko setiap faktor yang menyebabkan waktu tidak produktif tersebut. Kemudian analisis menggunakan Monte Carlo dilakukan untuk mengetahui ketidakpastiannya, kemudian resiko karena kita nggak pernah tahu resiko tersebut akan berlangsung berapa kali ataupun dalam durasi yang berapa lama. Kemudian dari hasil simulasi dan hasil analisis, ini saya ambil satu contoh saja terkait dengan hasil simulasi, bahwa pada sumur 1, faktor penyebab dari waktu tidak produktif paling besar disebabkan karena faktor geologi dengan tingkat resiko sebesar 0,41. Dan selanjutnya faktor kegagalan peralatan rig atau rig-nya sendiri dengan tingkat resiko sebesar 0,9. Sedangkan faktor kegagalan waktu tidak produktif paling kecil itu disebabkan karena pengambilan keputusan dengan tingkat resiko sebesar 0,26. Kemudian analisis sensitivitas itu menunjukkan seberapa besar pengaruhnya input distribusi probability tiap faktor pada pengaruh waktu yang tidak produktif. Input aktivitas yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi akan menyebabkan atau memberikan masukan input
dan berpengaruh terhadap probabilitas yang semakin besar. Kemudian dari hasil analisa, simulasi ataupun ini ya, kita masih memerlukan, artinya karena waktu studi sayanya 2 tahun, terus kemudian diperlukan suatu untuk mencapai suatu penelitian yang sangat detail dan lain sebagainya, itu masih diperlukan beberapa pengembangan penelitian, yaitu terkait dengan perlu dilakukan penelitian pada lokasi-lokasi yang berbeda, artinya konvergensi daripada suatu wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena faktor geologi di lokasi A, B, dan C tentunya juga bisa jadi atau ada kemungkinan itu perbedaannya sangat signifikan. Kemudian perlu adanya kajian waktu tidak produktif dari seluruh rangkaian kegiatan proyek, yaitu pra-drilling dan pasca-drilling. Artinya, saya belum memperhitungkan terkait dengan mobilisasi drilling equipment sendiri, karena pada dasarnya untuk suatu proyek pemboran itu terbagi menjadi beberapa fase, ya, mulai dari persiapan, mobilisasi, rig up, dan sebagainya. Kemudian perlu adanya penelitian mengenai dampak waktu tersebut terhadap suatu cost yang ditimbulkan. Artinya, sebagai contoh saja, misalkan untuk daily rate-nya rig, misalkan per hari 27.000 USD, misalkan untuk yang 3 join, dengan keterlambatan waktu yang tidak produktif, maka resikonya akan menjadi pembengkakan proyek, berapa nilainya menjadi berapa rupiah ataupun berapa dolar. Kemudian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi tingkat resiko dan akibat yang ditimbulkan terhadap biaya-biayanya, suatu overall cost di pengeboran. Oke, saya lanjutkan. Masuk di kegiatan akademik. Kemudian untuk kegiatan akademik di luar, waktu itu saya mengikuti penelitian proyek pengeboran panas bumi. Alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman lama sebelum saya jadi PNS. Kemudian mengikuti seminar nasional dan seminar internasional. Kemudian ada kunjungan pada pembangkit renewable energy. Waktu itu ada pertukaran pelajar dari Belanda juga datang ke sini dan kita mendampingi. Cuma saya nggak ikut ke lapangan waktu itu, ya, hanya di kampus saja. Kemudian yang berikutnya bisa aktif organisasi lintas di bidang keilmuan. Waktu itu saya juga jadi anggota di Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Selanjutnya untuk rencana penerapan ilmu di Direktorat Jenderal Tenaga Listrikan, yang pertama adalah memberikan masukan dan referensi terkait dengan perumusan standar kompetensi tenaga teknik. Kebetulan saya di kelompok kerja tenaga teknik, khususnya pada pembangkit-pembangkit EBB listrik, yaitu di panas bumi. Artinya memang karena ini berbeda, ya, artinya sudah masuk di pembangkit, sementara penelitian saya di hulunya, dalam artian cuma bagaimana kita mengintegrasikan itu, kita cari titik benang merahnya di mana, paling tidak kita bisa memahami terkait dengan pembagian kewenangannya. Setelah itu menerapkan pengetahuan secara teoritis dan keterampilan khususnya pada kegiatan yang berkaitan dengan sistem manajemen risiko. Kemudian membuat kajian dan analisis dalam pengawasan proyek suatu pembangkit yang berkaitan dengan program pembangkit listrik, ya, artinya misalkan di perencanaan suatu pembangkit dan sebagainya, PLTU ataupun PLT dan sebagainya. Dengan berbekal penelitian ini saya menjadi tahu bagaimana cara mengidentifikasinya agar suatu proyek tidak menjadi delay ataupun mundur, lah, artinya hal-hal yang berkaitan dengan waktu. Kemudian terkait dengan refleksi diri, itu yang pertama, tugas belajar merupakan salah satu peningkatan kompetensi, yang mana kita tahu bahwa kompetensi merupakan irisan dari pengetahuan, skill, ataupun keterampilan, dan attitude. Artinya, kalau hanya pengetahuan yang tinggi, tetapi keterampilannya ataupun attitude-nya belum memenuhi atau kurang memenuhi, artinya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berkompeten. Kemudian dengan berlandaskan pada peningkatan pengetahuan, maka harus diintegrasikan dengan keterampilan maupun attitude dari seseorang. Karena banyak sekali orang yang merasa sudah memiliki pengetahuan ataupun mendapat nilai yang tinggi, sehingga justru malahan attitude-nya menjadi berkurang. Artinya itu yang perlu kita improve sebagai ASN di era saat ini.
Kemudian peningkatan pengetahuan secara teoritis tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pengalaman ataupun keterampilan. Artinya kita memang harus melihat real kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu perlu adanya kompetensi. Artinya kita tidak cukup ya, artinya memang salah satu penunjang, tapi tidak cukup hanya dengan berbekal teoritis saja. Kemudian di lingkup organisasi yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan, serta pembuat kebijakan pada lingkup yang memiliki resiko yang tinggi, sangat diperlukan kompetensi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian selain dari bidang keteknikan yang didapatkan dari studi S2, pola pikir, wawasan, dan pengambilan keputusan juga dapat ditingkatkan pasca tugas belajar. Artinya dari S2 ini mungkin juga bagaimana cara pandang, pola pikir, karakter mungkin juga dapat dibentuk di universitas tersebut ya. Kemudian untuk saran bagi calon peserta tugas belajar, yaitu yang pertama adalah manfaatkan kesempatan beasiswa dan tugas belajar sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, orientasi terhadap target, khususnya waktu dalam penyelesaian studinya, khususnya untuk yang penerima beasiswa ya, dalam artian karena kita hanya memiliki 4 semester lah waktu itu, 2 tahun. Kemudian pilih program studi ataupun penelitian sesuai dengan minat. Kebetulan waktu itu saya memilih menyampaikan judul, tema dan sebagainya, mencari dosen dan disetujui. Kemudian aktif dalam grup riset ataupun penelitian baik di dalam maupun di luar kampus. Kemudian yang terakhir pertimbangan resiko terhadap tujuan lokasi universitas, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Karena kebetulan saya menerima beasiswa ini, anak saya sudah 2. Terima kasih. Dari saya mungkin paparan itu. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Zul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kandari. Tepat waktunya paparannya dari Mas Kandari yang singkat, padat, dan komprehensif. Kami yakin para peserta juga mulai penasaran untuk mengetahui lebih dalam, baik itu terkait penelitian maupun pengalaman yang didapat selama menjalani kuliah S2. Untuk itu kami silakan Bapak Ibu. Ini ada yang masuk Pak Mas Kandari. Tapi kami informasikan apabila mau menanyakan langsung silakan diaktifkan videonya. Atau kita bacakan aja ya Mas Kandari. Boleh Pak? Ya. Monggo. Ini dari rekan kita Alit dari Lemigas. Dia bertanya terkait studi kasus penelitian. Apakah saat pemboran produksi, eksploitasi, atau eksplorasi, saya belum melihat penjelasan faktor non-teknis, misal CSR, demo, unsur masyarakat, pencemaran lingkungan, dan lain-lain, yang bisa mengakibatkan NPT tersebut. Silakan Mas Kandari. Langsung saya jawab, Pak Ya, Zul. Ya, silakan Mas Kandari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Pak Alit atau Pak Alit, Pak? Pak Alit ya. Pak Alit dari Lemigas. Jadi memang betul sekali Pak. Secara komprehensif tadi sudah saya masukkan di development dari penelitian ini karena waktu itu durasi ya, kita berbekal terhadap suatu target penelitian, pinginnya sih kalau saya penelitian bisa 2 tahun atau lebih dan lain sebagainya. Cuma karena waktu kemarin kita hanya ada batas waktu penelitian ini, saya hanya fokus di drilling operation Pak. Jadi terkait dengan mobilisasi ataupun masyarakat dan lain sebagainya itu tidak kami masukkan. Dalam artian nanti kan di paparan saya yang tengah itu kalau nggak salah di halaman berapa saya lupa, itu saya tidak memasukkan faktor-faktor tersebut seperti masyarakat, kemudian penolakan, dan itu memang ada Pak. Tetapi saya lebih fokus terhadap sudah masuk ke hari pertama operasi drillingnya, intinya seperti itu Pak.
Baik, Mas Kandari udah terjawab. Sebelumnya saya informasikan akan ada door prize untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik di akhir acara. Baik, Bapak Ibu, ini ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan Mas Kandari. Ya, baik. Mungkin saya lihat di chat dulu ya, Pak. Ya. Dari mana nih saya buka? Oke, tadi dari Pak Alit ya sudah. Pak Alit, ya. Ini dari Wahyu lagi. Terus kemudian dari Pak Wahyu. Oke, izin bertanya, apakah ini berarti sumber ketiga faktor gilanya mendukung karena jika dilihat waktu NPT-nya terendah. Betul Pak. Jadi gini Pak, kalau harusnya di kita itu punya suatu peta resiko gitu ya, peta resiko terhadap batas minimum atau standar sebenarnya berapa sih dari kategorinya adalah minimum, menengah ataupun resikonya tinggi terhadap NPT ini. Di jurnal penelitian sebelumnya di situ kalau sebentar saya coba lihat contekan dulu nih. Di sini ada waktu penelitian analisis peta risiko pengeboran di wilayah aset 5 PT Pertamina EP. Di sini sudah ada terkait dibagi menjadi beberapa kategori peta risiko. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan beberapa sumur yang yang saya lakukan penelitian ini, memang ada sebagian yang faktor geologinya itu mendukung itu dalam artian nilai daripada input terhadap faktor-faktor lainnya itu mohon maaf suara apa Pak Jun? Oh enggak ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk faktor geologi itu secara hasil simulasi ataupun analisis adalah lebih rendah daripada faktor-faktor yang lain. Artinya ada faktor-faktor lain yang lebih dominan terhadap faktor geologi NPT-nya, khusus untuk NPT-nya itu. Karena dari penelitian ini saya hanya membagi input di analisis ataupun simulasi menggunakan Monte Carlo ini kita bagi menjadi beberapa faktor. Itu ya Pak Wahyu ya. Kemudian untuk Pak Budi Saroyo, izin Pak Kandari bertanya, adakah batasan waktu minimal dikatakan NPT, misal berapa menit, bagaimana menentukan jumlah, besaran persentase, dan biayanya NPT. Oke, baik. Jadi di dalam laporan harian, itu setiap aktivitas itu dicatat. Dalam artian hal-hal yang terjadi artinya di luar daripada rencana dan suatu tahapan pekerjaan itu dicatat bahkan per menit. Nah, waktu itu saya gabungkan semua Pak. Dari mulai katakanlah jam 00 sampai dengan pukul 24. Nah, dari menit-menit tersebut saya gabungkan, saya kelompokkan lagi untuk saya jadikan katakanlah saya mau pakai dalam satuan jam. Artinya memang saya kelompokkan Pak, di misalkan jam 1 siang terjadi yang katakanlah kegagalan rig-nya. Nah, ini berapa menit misalkan. Nah, itu nanti jam 6 sore, katakanlah setengah jam. Nanti dalam hari pertama itu saya kumpulkan, oh ternyata di hari ke-7 tadi ada kegagalan peralatan. Jumlahnya 1 jam. Jam 2 setengah jam, jam 6 setengah jam. Kemudian di peralatan rig, mulai dari sebenarnya saya breakdown waktu itu, tapi dari pembimbing saya tidak sampai ke situ ya. Cuma di data saya breakdown lagi dari peralatan rig, mulai dari power generation, semua saya identifikasi. Tapi untuk lebih memudahkan dalam melakukan analisa, waktu itu kita tidak gunakan untuk yang peralatannya. Hanya saya masukkan di faktor peralatan saja. Itu Pak Budi Saroyo.
Ya, terima kasih Mas Gandari. Baik, Bapak peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan karena itu masih ada. Apabila tidak ada, saya bertanya Pak, Mas Gandari, Boleh Pak Zul? ya, apakah ada niat untuk melanjutkan S3-nya? Kalau niat ada Pak ya, cuma sekarang mungkin karena balik lagi Pak, keinginan selalu ada, tapi dalam artian sekarang dengan kondisi keluarga ya, saya mungkin lebih akan fokus ke keluarga dulu nih Pak Zul. Nggak tahu mungkin kalau tahun-tahun depan dan lain sebagainya. Itu Pak Zul. Ya. Dan adapun kalau memang saya nanti diizinkan ataupun dapat beasiswa lanjutan, ya mungkin saya akan melanjutkan untuk S2 di studi ini Pak, terkait dengan penelitian lebih lanjut ya, khususnya nanti akan fokus di keekonomian ataupun biaya-biaya gitu. Baik, terima kasih Mas Gandari. Ya, kita akhiri diskusi ini dengan closing statement dari Mas Gandari. Mas Gandari, kami persilakan. Baik Pak Zul, closing statement dari saya mungkin tidak banyak-banyak, yaitu tetap semangat, terus kemudian yang perlu kita ingat adalah belajar tanpa berpikir tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Zul atas waktunya dan bagi para penanya. Mohon maaf apabila mungkin dalam kata ataupun ucapan saya selama presentasi ini mungkin ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Mas Gandari. Ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita tiba di bagian penutup acara hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi informasi, penelitian, dan pengalaman selama melaksanakan tugas belajar jenjang magister. Sangat lengkap dan komprehensif. Jika ada pertanyaan lanjutkan, silakan sampaikan melalui email Mohkandari, email pada screen yang tertera ini. Ya baik, selanjutnya sepertinya yang telah disampaikan di awal bahwa akan ada penanya terbaik sesi diskusi. Dan penanya terbaik adalah Wahyu Dijen EBTKE. Selamat atas pemenang terbaik. Silakan hubungi perpus.gatrick@esdm.go.id untuk mengklaim souvenir menarik. Ya. Kami mengucapkan selamat kepada para penanya terbaik. Semoga bermanfaat Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi, dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat maupun link.linktree/purpose-gatrick. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat hubungi Ibu Dina Andriani dan Ibu Ernawati. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku terbaru bisa follow akun Instagram Perpustakaan Dijen Gatrick di @perpus.gatrick atau dengan mengakses website Perpus Gatrick di gatrick.esdm.go.id/perpus. Saya Julpare Triantoro, mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara webinar ini. Saya akan menutup webinar Alumni Talk pada hari ini dengan kutipan dari pimpinan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bahwa
Untuk menjadi pegawai yang unggul, pendidikan tinggi juga perlu didukung oleh 3K. Karakter, kompetensi, dan kapabilitas. Juga kami ingin mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau berakhlak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ina, Mas Kandari. Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas semuanya. Benang, Mas Kandari, Zoom live ya. Mas Yo, Zul, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live. Terima kasih.